Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari materi guguritaan pupuh minjil pada halaman 34 ya. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian share untuk teman kalian yang berada di kelas 5. Oke, kita buka halaman 34 ya, bagian A. Guguritaan. Ia dihandap aya guguritaan. Guguritaan teh karangan puisi dan ding anu kawilang teu panjang. Jadi di sini ada guguritaan, judulnya Mijil ya, ini pupuh mijil. Guguritaan itu sebuah karangan atau puisi ya, tapi tidak panjang ya. Anu kawilang teu panjang, tidak panjang ya. Guguritaan dihandap ditulis dina pupuh mijil nu wiboga matek sedih. Jadi puisi ini mengandung unsur kesedihan gitu ya. Prak baca ku hidup sing taliti nepi ka harti eusina ya. Sekarang kita akan membaca dengan teliti sampai mengerti isinya. Tuluy jawab pananya. Setelah diartikan, kita akan menjawab pertanyaannya atau latihannya. Oke, ini dalam pupuh mijil ya. Duh manusia ti mimiti lahir. Artinya manusia itu sejak lahir ya. Ti mimiti itu awal ya. Jadi sejak lahir ya. Manusia sejak lahir tug nepi ka maut sampai kepada hari kematiannya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Manusia sejak lahir sampai pada hari kematiannya. Hirup mau bisa sorangan wae. Hidup itu tidak bisa hanya sendirian saja ya. Taya nu bisa hirup mandiri. Tidak ada yang bisa hidup mandiri. Teu bisa dipungkir ya, tidak bisa dipungkiri kudu aya batur, artinya harus ada orang lain ya. Batur itu artinya orang lain. Jadi maksudnya pada paragraf pertama ini atau pada bait pertama, manusia sejak lahir sampai pada waktunya kematian datang, hidupnya itu tidak bisa sendirian saja ya. Tidak ada yang bisa hidup mandiri, tidak bisa dipungkiri, harus ada orang lain. Kemudian kita bait kedua, coba orang pikir sing taliti ya. Ayo kita berpikir dengan teliti. Sadaya panganggo anu kungsi ku urang dipake. Seluruh penggunaan yang kita gunakan ya, pakai itu gunakan, kungsi itu pernah ya. Jadinya coba kita pikir dengan teliti semua atau seluruh penggunaan yang pernah kita gunakan. Taya asli ya, taya nu asli, tidak ada yang asli, menang pribadi, menang sendiri, artinya hasil sendiri. Tidak ada yang asli, hasil sendiri ya. Aya gawe pasti batur nu ngabantu, pasti ada pekerjaan orang lain yang membantu gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seluruh yang kita pakai gitu ya, tidak ada hasil pekerjaan sendiri ya. Pasti ada hasil pekerjaan orang lain. Nah, itu maksud pada bait yang kedua. Matak kudu ngayakinkeun diri, poma ulah poho ya. Oleh sebab itu, kita harus meyakinkan diri dan jangan lupa sauyunan rejeng saha wae, berbarengan, bekerja sama, bersama-sama dengan siapa saja. Nah, itu maksudnya ke situ. Jalma gede rejeng jalma leutik, artinya orang besar dan orang kecil. Entong milih-milih, kabeh kudu akur. Jangan milih-milih, semuanya harus akur ya, hidup akur bersatu. Cacarita sing apik taliti ya. Jika bercerita atau berbicara harus dengan baik dan teliti. Poma ulah songong, jangan suka songong atau angkuh atau sombong tuh. Komo lamun bari ngawewele, apalagi dengan dibarengi dengan bercanda. Ngawewele itu bercanda ya. Nganyeri lahir batin pasti, sebab diri jadi henteu boga batur. Ya, maksudnya nganyeri itu menyakiti lahir batin ya, menyakiti luar dalam, pasti akan membuat diri kita tidak punya orang lain, tidak punya teman ya. Henteu boga batur, tidak ada orang lain yang mau menjadi teman kita ya.
muga-muga sing jadi panggeing ya. Muga-muga, semoga ya. Semoga sing jadi panggeing, peringatan ya di situ. Sepuh miwah anom, orang tua maupun anak muda gitu ya. Orang tua ataupun orang sepuh itu orang tua, anom itu anak muda ya. Moga-moga sing jadi panggening sepuh miwah anom. Semoga menjadi peringatan baik orang tua maupun anak-anak muda. Sauyunan ngarah hirup tentrem. Sauyunan itu bersama-sama ya, berbarengan. Ngarah ya, bertujuan hidupnya tentram. Lengitkan sirik jeung iri dengki, hilangkan rasa sirik dan hilangkan rasa dengki. Silih pika asih, saling mengasihi jeung batur jeung dulur dengan orang lain dan juga saudara. Nah, ini sudah Ibu artikan dari pupuh ya, pupuh mijil. Sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan pada latihan 1. Nah, ini latihan 1. Jawab ieu pananya dihendap. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, ti iraha manusia kudu aya batur. Sejak kapan manusia itu harus ada orang lain? Tentunya sejak lahir ya, ti mimiti lahir. Sejak lahir kita sudah harus memerlukan orang lain ya. Manusia itu dilahirkan dengan bantuan orang lain. Mandi pertama oleh orang lain, makan pertama juga dibantu orang lain, belajar berjalan dibantu orang lain, semuanya dibantu orang lain. Sejak lahir sampai kematian datang, dikurupkan atau dikuburkan juga harus dengan bantuan orang lain. Kita tidak bisa mengubur diri kita sendiri. Ya, menakutkan. Nomor 2, naon sababna orang kudu boga batur? Apa sebabnya kita harus punya orang lain ya, atau kenal orang lain? Sabab orang teu bisa hidup sorangan karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Pakaian yang kita pakai itu bukan hasil kerja kita, hasil kerja orang lain gitu ya. Jadi tidak bisa sendiri. Nu katilu, jeung saha urang kudu sauyunan teh? Dengan siapa kita harus bersama-sama, bekerja sama ya. Jeung batur, jeung saudara. Jadi dengan orang lain kita harus berbarengan, bekerja bersama-sama, juga dengan saudara. Semuanya menjadi satu, akur ya. Kaopat, kumaha kuduna urang cacarita jeung batur? Bagaimana kita harusnya bercerita atau berbicara dengan orang lain? Kuduna sing apik, taliti, ulah songong ya, dengan baik-baik, dengan teliti, dan jangan sombong atau angkuh. Ngarah naon hirup sauyunan teh ya? Untuk apa hidup bersamaan, berbarengan gitu ya? Untuk ngarah hirup tentrem, untuk kehidupan yang lebih tentram. Nah, demikianlah anak-anakku. Pada guguritaan kali ini sudah Ibu bahas dari awal sampai akhir. Semoga kalian paham ya apa yang dimaksud dengan guguritaan. Itu adalah pupuh ya. Pupuh itu puisi lama ya, puisi lama atau puisi buhu nu aya di Tatar Sunda. Oke, Ibu akhiri dulu materi hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.